Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Para pembelajar dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran PAI di kelas 8 yang saat ini kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Pada materi iman kepada Nabi dan Rasul ini kita akan membahas tentang apa makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salah satu diingkari, maka orang tersebut masuk dalam golongan orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang maknanya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Fat ayat 13. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita fahami bersama bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lainnya dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Maka begitu penting kita sebagai seorang muslim mengimani daripada 6 iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada nabi dan rasul. Selanjutnya iman kepada hari akhir dan qada qadar. Selanjutnya lebih lanjut kita akan membahas tentang pengertian ulul azmi. Ulul azmi ini diberikan kepada 5 daripada 25 rasul, yang mana ulul azmi ini merupakan gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang sangat luar biasa. Rasulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya ulul azmi merupakan rasul-rasul pilihan atau 5 rasul pilihan Allah, yang mana dari 25 rasul tersebut 5 inilah yang mempunyai ketabahan, yang mempunyai keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya pada waktu itu. Rasul yang bergelar ulul azmi ada 5, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita ingin menghafalkan, maka bisa menggunakan istilah minim. M yang pertama adalah Musa, kemudian I Isa, kemudian N Nuh, kemudian I yang selanjutnya Ibrahim, dan yang terakhir M adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul tersebut adalah rasul pilihan yang mendapatkan gelar ulul azmi dengan keteguhan hatinya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya yang saat berdakwah dan membuat bahtera kapal atas kehendak Allah, serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau mengimani atau tidak mau bersama menerima seruan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ulul azmi yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan hatinya tidak diragukan lagi. Di samping itu Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. Selanjutnya Rasulul azmi yang ketiga ialah Nabi Musa alaihissalam. Keberaniannya dalam menghadapi Fir'aun yang pada waktu itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun raja yang kejam, raja yang musyrik. Di samping itu Nabi Musa alaihissalam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwakan olehnya, atau biasa kita sebut dengan Bani Israel. Selanjutnya Rasulul azmi yang keempat ialah Nabi Isa alaihissalam. Kesabarannya dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan kepada ibunya Maryam
Selain itu Nabi Isa alaihissalam tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Rasulul Azmi yang terakhir ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Keteguhan dan ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW sabar dalam menerima cacian, hinaan, dan perilaku-perilaku yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya adalah sifat Rasul. Ada 3, yakni sifat wajib para Rasul, sifat jaiz para Rasul, dan sifat mustahil para Rasul. Yang pertama ini kita akan bahas sedikit tentang apa saja sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, sebagai Rasul tidak mungkin dia berkata bohong. Seorang Rasul tidak boleh dia berbohong. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul pastilah benar adanya, baik berupa ucapannya maupun perbuatannya. Sifat wajib yang kedua yang dimiliki oleh Rasul adalah amanah. Amanah maknanya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apapun yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan dari diri Rasul pribadi. Selanjutnya sifat wajib Rasul yang ketiga ialah tabligh. Tabligh maknanya adalah menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Sifat wajib yang terakhir ialah fatanah. Fatanah maknanya adalah cerdas. Maksudnya setiap Rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi jalan keluar terhadap persoalan umat pada waktu itu. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya seorang Rasul wajib memiliki atau sifat yang melekat pada diri Rasul. Ada sifat siddiq, ada sifat amanah, ada sifat tabligh, dan ada sifat fatanah. Selanjutnya adalah sifat jaiz para Rasul. Jaiz maknanya adalah boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul, yaitu sifat manusiawi sebagai manusia biasa. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Maka sifat jaiz Rasul ini biasa kita sebut dengan al-aradul basyariyah, atau segala sesuatu yang sama seperti halnya manusia biasa. Rasul juga makan, Rasul juga minum, Rasul juga punya istri, Rasul juga sakit dan sebagainya. Sifat tersebut, makan, minum, sakit, punya istri dan sebagainya, merupakan sifat jaiz bagi Rasul. Setiap Rasul memiliki sifat kebolehan tersebut. Selanjutnya adalah sifat mustahil atau lawan daripada sifat wajib. Sifat mustahil berarti seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat kidhib, yang maknanya berbohong. Maka seorang Rasul pantang dia berbohong, karena Rasul pasti memiliki sifat benar atau siddiq. Seorang Rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu. Selanjutnya sifat mustahil yang kedua bagi Rasul adalah khianat, yang maknanya tidak dapat dipercaya. Maka seorang Rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya, atau menyampaikan sesuatu yang itu bukan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penyampaian wahyu Allah, banyak orang yang mempercayainya karena memang seorang Rasul dibekali oleh Allah sifat amanah dan terhindar daripada sifat khianat. Sifat mustahil yang ketiga bagi Rasul ialah kitman, yang maknanya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena tugas daripada Rasul pada intinya adalah menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya sifat mustahil yang terakhir bagi Rasul adalah baladah. Rasul tidak mungkin bodoh. Seorang Rasul mustahil bersifat bodoh, karena seorang Rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan, yang membawa petunjuk ke jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah tugas Rasul. Adapun tugas-tugas Rasul antara lain sebagai berikut: menyampaikan risalah dari Allah, mengajarkan ketauhidan kepada seluruh umat, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah ataupun larangannya,
menunjukkan kepada jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira, serta memberikan peringatan dan petunjuk kepada orang-orang sebelumnya, memberikan contoh-contoh tauladan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, atau menjadi panutan dalam perbuatan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil adalah menambah sempurnanya iman kita. Karena pada dasarnya ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul, maka secara tidak langsung kita mengimani daripada sebagian dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Karena Rasul dibekali sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, maka dalam diri Rasul pasti dapat dijadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang ketiga adalah adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan, dan lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya. Akhiran, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.